Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke contoh kedua, ya, masih di knapsack problem. Ya, contoh dua. Ya, ini contoh pertama oke. Ya, berarti sekarang proses lagi nih contoh keduanya. Ya, contoh kedua. Sama ya, ini apa namanya? Silakan disimak yang baru nonton di video ini. Ya, silakan di pause, dibaca baik-baik ini. Ya, ini peraturan dasarnya nih. Kalau kita paham ini, untuk mengerjakannya gampang. Ya, kita kerjakan dulu greedy by profit. Ya, greedy by profit. Nah, kasusnya seperti ini. Ada juragan gorengan mau bikin gorengan, pisang molen 50, pisang coklat 50, tahu isi 50, tempe 50. Ya, tempenya 50. Budgetnya sendiri, ya budgetnya sendiri itu 50 terlalu dikit ya. Kita tambah deh budgetnya. 70 deh, 70. Ya, di contoh yang lain juga sama, budgetnya kita tambahin 70. Nah, ini sama 70 juga. Kedikitan kalau 50. Ya, budgetnya 70.000, mau bikin pismol, piscok, tahu isi, tempe masing-masing 50, dan harga bahan bakunya sampai jadi 50 pieces itu 25.000 modalnya. Ya, misalnya kita hitung nih. Ya, misalnya kita hitung ya, totalnya dia butuh duit berapa sih? 25 plus 27 plus 18 plus 15, 85 ya. Jadi kalau duitnya 85.000 lebih, 85.000 atau lebih, ya nggak usah pakai rumus macam-macam, ya langsung aja beli semua, selesai. Tapi ternyata duitnya lagi cekak nih, misalnya tanggal tua, ya, duitnya cuma 70.000. Nah, gimana caranya dari 70.000 ini kita ketemu laba yang paling optimal, laba yang paling tinggi? Ya, kita pakai greedy by profit dulu ya. Ini masuk contoh kedua. Langkah pertama, utamakan yang profitnya besar. Ya, utamakan yang profitnya besar. Dari ini, dari keempat item ini, profit yang terbesar adalah tahu isi. Ya, berarti tahu isi ini prioritas 1. Ya, prioritas 1, tahu isi. Berikutnya ada 40, 42 dan 38. Nah, ini pisang coklat prioritas kedua. Berikutnya lagi pisang molen prioritas ketiga. Berikutnya lagi tempe terakhir, ini prioritas keempat. Nah, nah sekarang kita udah ketemu nih prioritasnya. Ini udah ya, ini udah langkah pertama udah kita blok. Berikutnya langkah kedua. Ya, kita fokus di prioritas pertama dulu. Bahan-bahan tahu isi itu semuanya 18.000. Ya, 18.000. Budgetnya 70.000. Berarti apa? Berarti kebeli semua ya. Ada barang 18.000. Ya, ada barang 18.000. Duit kita masih utuh 70.000. Berarti kebeli semua. Berarti di sini kita tulis 1 kalau kebeli semua. Ya, ini kerekam nggak sih? Oh ya, kerekam. Ya, 1. Ya, berarti sekarang duit saya sisa berapa? 70.000 kurang 18 berapa sih? Aduh, kalau lata deh. 70.000 kurang 18, 52.000. Duit saya sekarang sisa 52.000. Seperti itu. Berikutnya prioritas kedua. Kita fokus di prioritas kedua sekarang. Ya. Duit saya 52.000. Mau beli bahan-bahan pisang coklat supaya jadi piscok 50 pieces, itu bahan bakunya total 27.000.
Ya, 27.000. Berarti apa? Ada barang 27.000 dan duit saya 52.000. Berarti kebeli semua kan? Berarti kebeli kan? Kita tulis 1 di sini. Ya. Berarti sekarang duit saya berapa? 52.000 kurang 27. 52.000 kurang 27. 25. Duit sisa 25. Duit sisa 25.000. Sekarang prioritas ketiga. Ya, prioritas ketiga sekarang. Prioritas ketiga itu piece mold, bahan bakunya untuk jadi 50 pieces harganya total 25.000. Sedangkan duit saya pas juga nih 25.000 sisanya. Berarti apa? Berarti kebeli dong, kebeli semua. Kalau kebeli semua kita tulis 1. Ya, kita tulis 1. Ini udah selesai. Duit saya sisa 0. Ya, sisa 0. Berikutnya barang yang keempat. Saya mau beli bahan baku tempe jadi 50 bahan baku untuk 50 pieces tempe itu seharga 15.000. Sedangkan duit saya 0. Berarti apa? Saya nggak punya duit, sedangkan yang harus dibeli harganya 15.000. Berarti nggak kebeli ya. Kita tulis sini 0. 0 kita tulis. Ya, baru kita ini udah nih. Udah. Ya, budget dikurangi harga udah. Sekarang tentukan X-nya. X-nya udah ketemu kan tadi. Ya, kita tulis aja sini. 1 1 1 0. Satunya 3 kali. 1 1 1 0. Ya, baru kita hitung. Ini udah ya, X-nya udah selesai. Sekarang kita ini proses nomor 4. Kita hitung Wixi dan Pixi. Nah, kita copy aja di sini. Aduh, tulisannya kecil banget ya. Nah, saya rapiin dulu. Ya, 1 yang pertama. X yang mana? Nah, ini 1 yang pertama. Dikali Wixi-nya. W-nya ya. Ini W-nya ini 25. Berarti 1 kali 25. Itu kali 25. Berikutnya 1 yang kedua. Ini 1 yang kedua. Dikali W-nya. W-nya berapa? 27. W-nya 27. Kali 27. Berikutnya X yang ketiga. Isinya 1 juga. Nah, ini 1. 1. W-nya ini 18. Berarti 1 kali 18. Ya, berikutnya 0. Yang terakhir 0. X-nya 0. Nah, ini X 0. Dikali W-nya. W-nya 15. W-nya 15. Ketemu formulanya. Ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung otomatis. 25, 27, 18, 15. Ya, 70. Ya, pas nih, sama.
modalnya 70.000, budgetnya 70.000, dihabiskan pas direkap 70.000 juga, aman berarti ya. Berikutnya kita hitung fiksinya. Nah, ini copy aja. Satu yang pertama, ya ini satu yang pertama dikali P. P-nya berapa? 40. P-nya 40. Ya. Berikutnya satu yang kedua dikali P. Satu yang kedua ini, ya ini satu yang kedua dikali 42. Dikali 42. Berikutnya satu yang ketiga. Ya, satu yang ketiga dikali, nah ini satu yang ketiga dikali P-nya. P-nya berapa? 45. 45. Berikutnya yang terakhir 0 dikali P-nya. P-nya yaitu 38. Dikali 38. Ya. Formulanya udah ketemu. Tinggal kita hitung otomatis. Ya. 127. Jadi labanya berapa labanya? Keluarin modal 70.000, habis kejual semua tuh 70.000 bahannya, molen-molennya apa segala macam, duit masuk 127.000. Jadi tinggal dikurang aja, 127 dikurang 70, ya berarti labanya 57.000, keuntungannya 57.000. Keuntungannya 57.000. Lumayan ya. Masih bisa diputar ulang. Ini kalau greedy by profit. Ya. Saya rasa ini udah gampang nih. Sekarang kasus yang sama kita pakai greedy by weight. Kasus yang sama kita pakai greedy by weight. Modalnya sama 70. Oke, kita mulai langkah pertama. Berapa nih kurangnya? 22. Ini 22 juga. Nah, langkah pertama, utamakan yang harganya atau weight-nya lebih kecil, ya. Kita lihat di sini, harganya lebih kecil. Dari keempat barang ini yang lebih kecil adalah tempe, harganya termurah nih. Ini kita masukkan prioritas 1. Nah, prioritas 1. Berikutnya yang terkecil lagi, ini tahu isi 18. Ya, harganya 18, ini prioritas kedua. Ya, prioritas kedua. Berikutnya yang belum adalah 25 dan 7. Yang terkecil harganya yaitu 25.000. Ini prioritas ketiga. Ya, yang terakhir ini pisang piscok 27.000, prioritas keempat. Nah, ini udah nih. Ya, sekarang kita masuk ke prioritas 1. Kita kerjakan prioritas 1. Fokus dulu di prioritas pertama. Budget dikurangi harga MW ya. Bahan-bahan tempe 50 pieces. Harganya 15.000. Duit saya 70.000. Berarti duit saya cukup dong, bisa kembaliannya banyak, berarti kebeli semua. Nih kita tulis 1. Nah, kita tulis 1. Duit saya sisa, duit yang 70.000 kurang 15, berarti 55 ya, 55.000. Benar nggak sih? 70 kurang 15,
55 ya, 55.000. Sekarang prioritas kedua. Bahan baku tahu isi 50 pieces itu harganya 18.000. Duit saya 55.000. Ya, berarti cukup dong. Masih ada kembaliannya. Ya, berarti ini kebeli semua. Satu. Ya, kebeli semua. Duit saya tinggal ya 55.000 kurang 18. Kurang 18. 37 ya, 37.000. Ini selesai prioritas kedua. Berikutnya prioritas ketiga ya. Duit saya 37.000 ya, duit saya 37.000. Mau dibelikan bahan baku pisang modal 50 pieces, itu harganya 25.000 ya, harganya 25.000. Berarti kebeli semua dong, duit saya cukup, masih ada kembaliannya, berarti kebeli semua. Kita tulis 1 di sini ya. Sekarang duit saya 37 kurang 25 ya, 37 kurang 25.000, 12 ya. Ya benar ya, bisa sih kurang sisa 12.000. Ini udah selesai. Yang terakhir ya, prioritas terakhir, bahan baku pisang coklat. Jadi pisang coklatnya sampai jadi itu 50 pieces dapatnya. Harganya 27.000. Sedangkan duit saya sisa 12.000. Berarti apa? Kebeli tapi kesebagian. Kalau sebagian berarti kita tulis pecahannya. Kita tulis yaitu 12 ya, sisa budget 12 bagi harga barangnya, W-nya, yaitu 27. Ya, 27. Ya, berarti di sini 12 per 27. Sekarang ini udah nih, ketemu, selesai. Nah, sekarang ini nomor 3. Tentukan X-nya. X-nya udah ketemu, kita tulis di sini. 1 12 per 27 1 dan 1. Ya, X-nya ini. Nah, udah selesai nih, X-nya ketemu nih. Ya, sekarang hitung Wixi Pixi. Hitung Wixi dan Pixinya. Hitung Pixi dan Wixinya. Tinggal kita kopas aja nih. Kopas, terus kita rapihin dulu. Ya. Terus kita kali. Satu yang pertama. Nah, ini satu nih. Yang pertama. Dikali W. Wixi ya, berhubung ini Wixi. W, kita kali W. Berarti 1 kali 25. 1 kali 25 plus 12 per 27. 12 per 27 dikali W nya, yaitu 27. 27 ini dikali 27 tambah tambah. Berikutnya 1 yang kedua. Nah, ada di sini 1 dikali W nya. W nya berapa? W nya 18 ya, W nya 18. W nya 18 ya, bener ya. Berikutnya 1 yang terakhir, berarti ini 1 terakhir, dikali W nya. W nya yaitu 15
1 kali 15. Ya, ketemu formulanya, guys. Ini ada lupa simbolnya. Ketemu. Tinggal kita hitung otomatis. Ya, 70 pas. Tidak lebih dan tidak kurang. Keluarin modal 70. Ya ini sorry, ini tadi udah kepake semua berarti 0 ya. 70.000. 70.000 modalnya keluar di rekap 70.000 juga. Aman ya. Berikutnya Pixie. Ya, Pixie. Tinggal kita ubah nih. 1 yang pertama dikali P. Profit ya, dikali P. Nah, dikali P ini. 1 yang pertama dikali P 40. Ditulis di sini 40. Berikutnya 12/27. Nah, ini 12/27 dikali P. P-nya berapa? 42. P-nya 42. Terus di sini 42. Nah, berikutnya 1 yang kedua. 1 dikali P. 1 yang kedua ini dikali P 45.000. 45.000. 45.000. Nah, ini. Berikutnya yang terakhir, 1 yang terakhir. Ya, ini 1 yang terakhir dikali P-nya. P-nya yaitu 38. Ya, 1 kali berarti 1 kali 38 di sini. Ya, tinggal kita hitung formulanya. S otomatis 142. Ya. Berarti labanya berapa? Sini ribu ya. 142 dikurang 70. 72.000 keuntungannya, labanya. Ya. Kalau dengan GBP labanya 57. Kalau dengan GBW labanya 72. Ya. 72.000. Ya, jadi untuk kasus ini antara GBP dan GBW ternyata masih menangan GBW. Ya, sekarang lanjut ke GBD. GBD ya. Kasusnya masih sama, GBD. Kita hitung, sebelumnya kita hitung rasio dulu ya. Langkah pertama hitung rasio. Ini udah beres nih, udah selesai. Yang ini GBW, sekarang GBD contoh kedua. Kasusnya sama, juragan gorengan. Hitung rasio P dibanding W. Rasionya P. P 40 banding 25. Ya, berarti 40 25 1,6. Berikutnya ini 42 banding 27. Ya, kita ketik perlahan satu-satu biar paham. 1,56. Berikutnya 45 banding 18. 45 dibanding 18. Ya. Berikutnya lagi terakhir 38 banding 15. Ya, ketemu nih rasio tertinggi. Ya, rasionya. Langkah kedua, utamakan yang rasionya lebih besar. Berarti makin tinggi rasionya, makin diprioritaskan. Di antara keempat rasio ini, yang tertinggi adalah ini, tempe nih. Tempe pertama. Tempe prioritas pertama. Prioritas kedua yaitu ini, tahu isi. Ini prioritas kedua. Berikutnya antara pismol dan piscok
yang terbesar ternyata Pismol ya, 1,6. Ya, berarti ini prioritas ketiga. Nah, sisanya Piscok, prioritas keempat. Ya, nah sekarang kita hitung ya. Ini nomor 2 udah, langkah kedua. Nah, sekarang ketiga. Kita hitung kerjakan berdasarkan prioritas. Kita fokus di prioritas 1. Prioritas 1. Ya, prioritas 1. Duit saya 70.000. Ada barang seharga 15.000. Kebeli semua dong. Ya, kebeli. Berarti kita tulis di sini 1. Nah, tulis di sini 1. Sisa duit yaitu 70.000 kurang 15, berarti 55.000. Ya. Berikutnya prioritas kedua. Prioritas kedua. Duit saya 55.000. Ya, duit saya 55.000. Mau beli bahan baku tahu isi seharga 18.000. Cukup dong duit saya, berarti masih ada kembaliannya, berarti kebeli semua. Ini kita tulis 1. Ya, duit saya sekarang sisa 55 kurang 18 berapa sih? 55 kurang 18, 37 ya, 37 ribu ya, bisa 37 ribu ya. Ini udah. Sekarang prioritas ketiga, pisang molen. Kita fokus di sini. Harga bahan baku pisang molen itu 25.000. Duit saya 37.000. Masih ada kembaliannya dong ya. Masih ada kembaliannya 37.000. Ya, berarti kebeli semua nih. 1. Ya, kebeli semua 1. Duit saya sisa 37 kurang 25. 37 kurang 25. 12. Ya, berarti duit saya sisa 12.000. Nah, sekarang prioritas keempat, prioritas terakhir. Piscok. Ya, piscok. Bahan baku pisang coklat harganya 27.000. Ya, harganya 27.000. Duit saya sisa 12.000. Apakah kebeli apa tidak? Kebeli, tapi sebagian. Duitnya kurang kan? Berarti kebelinya cuma sebagiannya. Berarti 27 dari harganya, yang kebeli cuma 12.000-nya. Ya, berarti tinggal kita tulis X-nya dalam bentuk pecahan karena kebeli sebagian. Ya. Cara tulisnya yaitu 12 dari sisa budget, sisa modal, per 27. Per 27. Ya. 12 per 27. Nah, ini ketemu nih. Langkah 3 udah selesai. Ya, sekarang kita langkah keempat. Tentukan X-nya. X-nya udah ketemu nih. Ya. Kita tulis di sini. 1, 12 per 27, 1 dan 1. Nah, ini. Ya, nomor 4 udah selesai. Sekarang nomor 5. Hitung Pixie-Wixie-nya. Ini tinggal kita copy aja. Tinggal kita copy. Taruh di sini.
kita rapihin dulu. Ya. Satu yang pertama, X yang pertama, nah ini satu pertama dikali Wixi dikali W nya 25, 1 kali 25 ya, kita input aja sini kali 25. Berikutnya 12 per 27, ini 12 per 27, 12 per 27 ini dikali W nya yaitu 27 dikali 27. Berikutnya 1 ya, ini 1 yang ini dikali W nya yaitu 18, kita input 18, 1 kali 18. Berikutnya 1 yang terakhir ini, nah ini 1 yang terakhir dikali 15 ya, ketemu formulanya, tinggal kita hitung otomatis. 70 ya, 70 keluar duit 70.000, beli semua bahan, begitu direkap di audit benar sama 70, berarti aman ya. Nah sekarang kita hitung Pixi-nya, Pixi kita kopas saja. 1 yang pertama, nah ini 1 pertama, berhubung ini Pixi P, berarti kita kali P ya, 40, berarti ini kali 40, 1 kali 40. Berikutnya ini 12 per 27, nah 12 per 27 dikali P nya yaitu 42. Berikutnya 1 yang berikutnya yaitu ini dikali 45, 1 kali 45. Berikutnya ini lagi yang terakhir, 1 yang terakhir, 1 dikali P nya yaitu 38, 1 kali 38 ya, udah ketemu formulanya. Sekarang kita tinggal hitung ya, hitung secara otomatis. Kita kopas, kita tambahin sama dengan ya 141, wes berapa nih, 141, 40, 42, 145 di sini, benar nggak sih, 45, 38. Ya, sorry, salah. Nah, nih. Jadi labanya berapa? Tinggal di itu aja, 1000. Wixi, nah ini Wixi dikurangi Pixi dikurangi Wixi ya, jadi 71. Nah 71. Jadi kalau kita bandingkan dengan kasus yang sama, GBP labanya 57, GBW labanya 72, GBD labanya 71,67 ya. Berarti ini sekaligus
apa ya, meralat pernyataan bahwa GBD mutlak lebih tinggi ya. Ternyata enggak, ternyata GBD bisa kalah juga di kasus ini ya. Berarti video saya sebelumnya yang menjelaskan bahwa ya, berarti di sini GBD yang menjelaskan bahwa GBD pasti lebih tinggi, ternyata salah ya. Udah keralat di sini. Ya, namanya juga manusia, ada salahnya ya kan, nggak apa-apa dong. Ya. Jadi untuk kasus ini, kasus juragan gorengan, pemenangnya adalah GBW ya. Kalau GBP labanya cuma 57.000, kalau GBW labanya 72.000, kalau GBD labanya 71.670 rupiah. Nah, seperti itu. Jadi lebih rendah ya. Kita hitung dulu nih, bener nggak nih ya? Kok hasilnya kok pecahan ini seperti ini? 40, 42, 45, 38 udah benar ya. Nah, berarti pemenangnya untuk kasus apa namanya? Untuk kasus juragan gorengan, GBW yang pemenangnya, winner. Ya. Seperti itu. Jadi udah selesai nih contoh kedua. Ya, contoh kedua udah selesai, udah kelar. Jadi kalau ada yang kurang jelas silakan ditonton ulang videonya. Ya, video pertemuan ini semuanya biar lebih paham. Terus dipraktekin sendiri. Ya, adapun ini, nah ini contoh nih, ada tugas mandiri nih dari kampus nih. Ibu Wati akan membeli barang-barang ya, bla 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 bla, dimasukin ke dalam truk. Sedangkan maksimal kapasitas truk ini 40 ton. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini ya. Ilustrasinya seperti ini. Saya copy dulu ya. Saya copy. Ini saya copy. Ini saya kasih clue aja nih, clue. Tugas ya. Dihapus. Ini dihapus aja dulu. Terus ini semua di netralkan. Ini tugas mandiri ya. Tugas mandiri. Nah, ini soalnya nih. Ya. Budget M ya, budget M. Berarti ini keterbatasan kan, kalau budget ini keterbatasannya adalah dia cuma punya 40 ton. Jadi kapasitas ya maksimal. Kapasitas maksimal M berapa? 40 ton. 40 ton. Ya. Ada barang nih, barang pertama beras ya. Barang pertama beras berat 14 ton. Beras. Ya, ini harga barangnya 14 ton. Berarti kata-katanya bukan harga bahan nih, ini berat. Bobot. Ya, 14 ton. Terus nilai profitnya 28 juta. 28 juta. Ya. Berikutnya lagi yang kedua adalah gula. Gula. Bobotnya 10 ton. Ya, nilai profitnya 40 juta. 40 juta.
Berikutnya barang ketiga. Barang ketiga adalah kentang. Beratnya 20 ton. Kentang beratnya 20 ton. Ya. Nilai profitnya 70 juta. Nilai profit 70 juta. Berikutnya, barang keempat adalah bawang 12 ton. Bawang 12 ton. Harganya, profitnya 36 juta. 36 juta. Berikutnya barang yang kelima. Empon-empon ya. Empon-empon beratnya 16 ton. Nilai profitnya 24. Berarti 16 dan 24. 16 ton dan 24 juta. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ya. Ini 40 ton maksimal, kapasitas maksimal 40 ton. Sedangkan yang barang yang mesti dibawa itu ada 5. Ada 5 barang, ya. Nah, kita coba hitung totalnya berapa ya. 28 plus 40 plus 70. Oh, bukan yang ini, sorry. Ini profitnya ya. Ini nih, yang ini nih. Bobot 14 tambah 10 tambah 20 tambah 12 tambah 16. Ya, 14, 10 tambah 20 tambah 12 tambah 16. Hasilnya 72. Ya, jadi 72 ton. Total kelima barang ini beratnya 72 ton. Kalau kapasitas truknya 72 ton ke atas, ya nggak masalah, nggak usah pakai rumus macam-macam, angkut aja semua. Tapi ternyata truknya ini agak kecil, cuma muat 40 ton. Nah, gimana caranya? Kita hitung pakai apa namanya, knapsack problem, pakai GBP, GBW dan GBD supaya profit yang diperoleh semaksimal mungkin dengan kapasitas yang hanya 40 ton. Nah, itu gimana caranya? Ya, yang perlu diperhatikan di sini satuannya beda ya. Kalau yang saya kasih contoh dua contoh sebelumnya ini satuannya uang ya, dalam ribu dan juta. Jadi bisa dikurangi. Nah, kalau ini ton ya, satuan weight-nya ton. Kalau ini satuannya profitnya juta. Jadi nggak bisa tuh 28 kurang 14, nggak bisa seperti itu ya. Wiksi-wiksinya nggak bisa seperti itu. Ya, jadi yang dicari apa? Dicari wiksinya aja, terus fiksinya aja. Jangan sampai teman-teman menghitung lagi fiksi dikurang wiksi. Nah, itu salah. Soalnya apa? Kenapa nggak boleh? Karena satuannya udah beda. Ini juta yang menandakan banyak uang, ini ton yang menandakan berat. Ya gitu, nggak bisa tuh, bukan apple to apple ya, nggak bisa. Nah, itu rumusnya seperti itu. Ya, ini saya kasih clue nih. Ya, jadi kalau kan nggak etis ya kalau saya kerjain ini, kalian keenakan dong ya. Nanti nggak perlu mikir lagi, tinggal nyontek yang dari video ini. Jadi saya cuma kasih clue-nya aja. Silakan dilanjutkan untuk tugas mandirinya. Ya, saya nggak kerjain biar teman-teman belajar sendiri di rumah. Ya, jadi kalau contohnya masih kurang jelas, ada 2 contoh, tonton ulang dari awal. Oke, dari saya cukup sekian. Oh ya, satu lagi. Ini program, kebetulan di ininya ada programnya ya. Nah, ini ada programnya nih. Tapi programnya cuma formasi akhir aja. Cuma apa sih ini, saya perbesar ya. Cuma menampilkan formasi akhir aja. Yang terbaik adalah formasi ini, rumus GBD dengan profit 31,5 sekian ya. Cuma gini aja. Nah, saya punya program sendiri. Nah, program sendiri. Nah, ini program saya sendiri.
Nah, kalau dari kampus ini programnya, nah, silahkan diketik. Kalau yang dari kampus, kalau yang dari saya ya gimana mau ketik ya, soalnya di video, dalam bentuk video. Nah ini yang dari kampus. Kalau yang dari saya agak panjang soalnya. Nah ini, coba kita running ya. Kita running yang contoh pertama. Nah, input banyak data 3, banyak barang ya 3. Data ke 1 nama barang apa? Misalnya tadi apa sih? Pertamax ya. Contoh pertama, Pertamax. Harga barang berapa sih tadi Pertamax tuh? Pertamax 18 profitnya 25. Harga barang 18 ya. Profitnya 25. Nah, terus data barang kedua. Nama barang Pertalite. Ya. Harga barang 15. Ya. Profit barang 24. Berikutnya lagi. Data ketiga, nama barang premium. Ya. Harga barang 10 juta. Profit barang 15 juta. Begitu di enter, modalnya berapa? Nah, modalnya tadi berapa modalnya? Modalnya 20 juta. Ya, modalnya 20. Begitu di run, nah kelihatan nih. Dengan greedy by profit, nah langsung tabel-tabelnya kan kelihatan semua. Dengan greedy by profit, nah pixie-wixinya belabaknya 8,2. Ya, pixie-nya 28,2. Nah, ini harganya, rasionya, X-nya ini 1. Nah, kelihatan semua ya. Berikutnya greedy by weight. Ya, nah ininya labanya 11 juta. Pixie-nya 31,31 ya. Keluarin duit 20 juta, masuk duit 31. Jadi untungnya 11. Seperti itu. Berikutnya yang tertinggi, density. Ya, density. Greedy by density. Prioritas berdasarkan desa terbesar. Modalnya 20. Nah, kasusnya sama. Ya. Tapi dia dapat, nah ini. Prioritas pertama beli Pertalite, kedua beli premium, ketiga Pertamax. Nah, kalau ini kan prioritas pertama Pertamax, kedua Pertalite, ketiga premium. Ya, jadi kelihatan semua hasilnya di sini. Jadi di antara ketiga greedy ini, ketiga algoritma ini 82, 11 dan 11,5. Berarti yang tertinggi adalah greedy by density. Ini kalau kita input contoh 1. Sekarang kita coba input contoh 2. Sama nggak? Ya, sama nggak contoh 2 ya. Kita running lagi. Input banyak data, ada 4 ya. Ada 4. Nah, ada 4 ya kan? Ada 4. Barang pertama pisang molen ya, pisang molen. Pismol 2540. Nama barang pisang molen. Harga barang 25. Profitnya 40. Profitnya 40. Barang kedua namanya piscok. Harganya 27, profitnya 42. 27, 42. 27 dan 42. Nama barang pisang coklat. Ya. Harga barang 27, profit barang 42. Benar ya? Iya, benar. Berikutnya barang ketiga. Namanya tahu isi. Tahu isi. Benar ya, tahu isi. Ya benar, tahu isi. Harga barang 18, profitnya 45. 18 dan 45.
Harga barang 18, profitnya 45. Ya, berikutnya data keempat. Nama barang yaitu tempe. Harga barang 15, profitnya 38. 15 dan 38. Nama barang tempe. Harga barang 15, profitnya berapa tadi? 38. Ya, sekarang modal Anda berapa? Modalnya berapa tadi? Modalnya 70. Ya, modalnya 70. Ada di sini tertulis 70. 70. Jadi enter. Kelihatan semua nih. Greedy by profit. Ya. 57. Ya, greedy by weight. Nah, ini 71,6 nih. Kok sama nih 71,6? Kita cek lagi. Berarti saya ada kesalahan hitung di sini kayaknya nih. 40, 42, 12,27, 1,45, 1,38. Iya. Benar-benar. Iya, benar-benar. Ya. Berarti di sini hasilnya pecahan. Tadi karena ada format dibulatkan ke atas, jadi rancu jawabannya. Ya, jadi saya ralat lagi ya. Ternyata emang benar. GBD itu mutlak sudah pasti kepake yang paling tinggi. Ya. Ini tinggal ini aja nih. Diperbaiki lagi. Ya, dikurang. Nah, 71,67. 71, akan benar kan? Paling tinggi. Ya. Ini tadi luput nih. Soalnya dibulatkan ke atas jadi 142 ya, ternyata. Nah, ini harus ada koma-komanya. Nah, kelihatan di sini hasilnya. Ya. Nah, berarti saya udah keluarin statement, terus saya ralat lagi. Terus ternyata ralatnya salah. Balik lagi ngeralat lagi ya. Ya mohon maaf ya, itu namanya juga manusia. Gak apa-apa lah. Oke, ya, jadi contoh program kalau dari saya ini ya, kalau dari kampus mohon maaf saya nggak demo ini, soalnya ngetik lagi ini agak ini ya, dan hasilnya pun cuma ini aja, fiksi berapa yang terbesar itu aja, cuma intinya aja. Kalau saya udah sekalian tabel-tabelnya saya gambar. Oke, dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, apalagi yang statement-statement yang saya ralat terus saya ralat lagi. Ya, ternyata ada kekeliruan di format penulisan bilangan aja. Ya. Oke, kalau bermanfaat silahkan klik like, silahkan di share. Kalau ada yang pertanyaan, ada ralat lagi, ada kritik, silahkan di kolom komentar, diketik pesan-pesannya apa. Kalau yang mau gabung grup WA belajar logika algoritma, silahkan request di kolom komentar, nanti saya kasih linknya. Di subscribe juga channel ini ya, support terus supaya kedepannya lebih bagus lagi. Dari saya cukup sekian. Metode greedy, knapsack problem oke, optimal on top story problem oke. Dari saya cukup sekian. Terima kasih, ketemu lagi di video pembahasan berikutnya, di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.